Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, kembali kami sampaikan 3 berita utama hari ini. Rawan penyelewengan, KPK ingatkan legislator di NTB profesional dalam mengelola dana pokir. Antisipasi kriminalitas, polisi mengencarkan razia minuman keras jelang Nataru. Puluhan pembalap nasional dan Asia menjajal sirkuit Mandalika pada ajang Mandalika Festival of Speed 2025. Puluhan pembalap nasional dan Asia mengikuti balap mobil Mandalika Festival of Speed M4 di sirkuit Mandalika, Lombok Tengah pada Minggu akhir pekan ini. Sebanyak 50 kendaraan dari berbagai tim balap ikut berpartisipasi menjajal sirkuit Mandalika dalam berbagai kelas yang dilombakan, mulai kelas 1200 cc hingga 3600 cc. Sedikit berbeda dari sebelumnya, perhelatan M4 kali ini juga diwarnai dengan kehadiran mobil balap Formula 4 yang menambah semaraknya balapan. Kehadiran Formula 4 di sirkuit Mandalika sebagai bagian dari kemajuan dunia motorsport nasional dan membuka peluang event internasional di masa depan. M4 pada Desember ini merupakan putaran final sekaligus event penutup setelah melaksanakan 4 seri balapan pada tahun 2025. Jadi ini adalah seri yang terakhir, dan di seri terakhir ini kita juga ada takutan ya, jadi ada F4, ada masyarakat ini, ada F4 Indonesia yang berkontribusi, mengikuti ada di Mandalika. Nah, untuk pesertanya sendiri kita ada dari kejuaraan 200, 1500, 1600, RF, Jet, Super Series, Diamond Tech, ada Agia, OMR, dan lainnya. Dengan berakhirnya Mandalika Festival of Speed seri keempat, MGPA berharap ajang ini dapat terus menjadi wadah pembinaan pembalap nasional serta menjadikan sirkuit Mandalika menjadi salah satu spot wisata olahraga yang dapat meningkatkan kunjungan wisatawan. Lukmanul Hakim dan Riyadi Suhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Ratusan warga berburu bahan pangan dalam operasi pasar murah yang digelar pemerintah Kabupaten Lombok Barat di Desa Glogor, Kecamatan Kediri pada Minggu akhir pekan lalu. Agar tidak kehabisan, warga rela menunggu sejak pagi sebelum lapak dibuka petugas. Ya, targetnya besar. Dalam operasi pasar ini, beras dijual Rp11.600 per kilogram, minyak goreng Rp16.000 per liter, dan telur seharga Rp50.000 per papan. Petugas juga menjual ragam bumbu dapur seperti cabai dan tomat dalam bentuk kemasan dengan harga terjangkau mulai Rp5.000 hingga Rp10.000 per kemasan. Operasi pasar bahan pangan digelar secara bergilir di 10 kecamatan untuk mengantisipasi lonjakan harga pangan di daerah menjelang Natal dan Tahun Baru. Operasi pasar ini dalam rangka salah satunya adalah kita mensikapi bahwa momen hari besar keagamaan dan salah satunya adalah hari Natal dan Tahun Baru. Nah, pada kondisi-kondisi seperti itu biasanya masyarakat kita akan panik akan kebutuhan tersebut, sehingga dalam hal ini pemerintah, dalam hal ini Lombok Barat, berkewajiban untuk memastikan bahwa di masyarakat itu tidak ada kekhawatiran terkait kebutuhan itu yang sesungguhnya dilakukan. Oke. Kalau 1 liternya di pasar ini 19 harganya. Di sini? Di sini kan kurang 1 liter 16. Kalau di pasar 17,5. Semua mahal di pasar sekarang ya? Oh, terus apa tanggapan Ibu dengan kegiatan ini, Bu? Ya beda harganya sedikit dah, 1.500 bedanya. Harapan Ibu apa sekarang ini? Bisa semua sebesar pokoknya diturunkan harganya.
Operasi pasar ini akan dilaksanakan hingga akhir tahun nanti dengan mendorong para distributor pangan dan bulog agar pasokan pangan tetap terjamin di tengah mahalnya harga sembako di akhir tahun. Hairul Amri dan Riyadi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan atau Gapasdap Lembar Kabupaten Lombok Barat mendorong pemerintah daerah memperbaiki infrastruktur di pelabuhan. Hal itu untuk mendukung kelancaran lalu lintas penumpang kapal laut memasuki libur Natal dan Tahun Baru. Gapasdap menyoroti masih rusaknya sejumlah akses jalan yang rawan menimbulkan antrean kendaraan pada jam-jam padat penyeberangan. Mereka juga menyoroti belum optimalnya operasional dermaga yang menyebabkan proses bongkar muat kerap terhambat. Perbaikan infrastruktur diharapkan menjadi salah satu prioritas untuk mendukung kelancaran arus logistik, keselamatan pengguna jasa, dan kenyamanan penumpang. Pemerintah bisa memperhatikan salah satunya adalah infrastruktur yang ada di pelabuhan penyeberangan ASDP Lembar. Ini ada beberapa akses jalan keluar masuknya kendaraan masih ada yang rusak, apalagi ini mulai musim hujan, sehingga harapan kami infrastruktur ini bisa menjadi perhatian pemerintah daerah. Kemudian yang kedua adalah adanya pilihan opsi untuk transportasi lanjutan yang lebih banyak pilihan dan memberikan harga yang lebih baik untuk penumpang yang turun dari kapal feri. Pengusaha kapal penyeberangan meminta Pemda memberikan perhatian serius pada peningkatan fasilitas penyeberangan untuk melayani masyarakat yang hendak merayakan libur Natal dan Tahun Baru. Hairul Amri dan Riyadi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Berita Daerah hari ini. Jangan lupa subscribe YouTube channel Liputan 6 SCTP Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Hairul Amri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.